Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya hari ini kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Seperti hari-hari yang kemarin-kemarin, saya yakin Anda dan saya, kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kembali lagi kita bertemu dalam 10 Minutes with God pada hari ini. Dan mari sejenak, mari mengambil waktu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan kita boleh semakin dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu saat ini kami ingin mengambil beberapa waktu ke depan ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Ibrani 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ya, pada hari ini saya ingin mengangkat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ini. Firman Tuhan bilang, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Banyak orang karena kehidupan sulit, apalagi kehidupan saat-saat ini lebih sulit daripada waktu-waktu yang lalu, daripada kehidupan di waktu-waktu yang lalu. Mereka mulai berpikir bahwa mereka ditinggalkan Tuhan, atau mereka mulai berpikir di manakah Tuhan, atau mereka mulai berpikir dalam keadaan seperti ini apakah Tuhan mendengarkan doa kita. Dalam keadaan-keadaan waktu-waktu yang sangat sulit seperti ini, di manakah Tuhan? Kenapa dunia seakan-akan kacau balau seperti ini, Tuhan tidak dengar? Banyak orang berdoa tapi seakan-akan Tuhan tidak dengar. Apakah Tuhan membiarkan kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengingat firman Tuhan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun kita, seperti apapun yang saat ini sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ataupun saya hadapi, dalam keadaan seperti apapun kita, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Saya mengingat kebenaran firman Tuhan ini karena saya mendengarkan sebuah cerita. Saya mendengarkan sebuah kesaksian dari satu keluarga. Mereka mengalami waktu yang sulit. Mereka memiliki satu keadaan yang sulit di beberapa waktu ini. Dan kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, keadaan ini sangat sulit. Mereka membutuhkan dana waktu itu. Saya mendengar kisah itu, dan di kisah itu disebutkan mereka membutuhkan dana. Di masa-masa yang sulit ini mereka membutuhkan dana. Dan mereka suami istri, dan mereka berkata, mari kita berdoa, mari kita bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita. Dan mereka bersepakat untuk berdoa, dan kemudian setelah berdoa, mereka diberikan hikmat. Mereka berpikir, bagaimana kalau kita menjual barang yang kita punya. Tapi kemudian ada yang berkata, zaman sekarang mana ada yang mau beli barang. Zaman sekarang mau ada yang membeli, apalagi kalau bukan seperti kebutuhan pokok atau apapun itu, sulit sekarang untuk dijual. Tapi kemudian mereka berkata, Tuhan kasih hikmat. Kami yakin kalau
Tuhan menolong kami dengan cara seperti ini, Tuhan akan menolong kami. Waktu kami jual barang ini akan terjual dengan harga yang baik, seperti itu. Tapi orang berkata, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan harga yang baik dengan barang yang bukan kebutuhan pokok itu. Tapi mereka tetap berniat untuk menjual barang yang ada di tangan mereka, yang ada pada mereka. Nah, kemudian pergilah mereka menjual, dan ternyata apa yang terjadi, ternyata barang itu laku dengan harga yang mereka pikir tidak akan seperti itu. Itu jauh di atas perkiraan mereka. Dan ternyata barang mereka laku dengan harga seperti itu. Pulang di rumah mereka berdoa dan mereka berdoa dan mereka berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kami. Seperti ini cara Tuhan menolong kami. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kalau setiap kita, kalau jemaat Tuhan pun ditanya, mungkin punya pengalaman yang sama dengan cerita yang saya baca ini, dengan cerita yang saya dengar ini. Saya yakin kalau kita ditanya, oh saya juga punya pengalaman seperti itu. Waktu saya butuh sesuatu atau ada yang saya perlukan atau saya punya masalah atau ada pergumulan, saya juga ditolong dengan Tuhan dengan cara seperti itu. Karena itu pada hari ini saya ingin kembali merefresh ingatan kita bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan Anda dan saya. Dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel selama mereka berjalan menuju tanah Kanaan, berapa banyak waktu mereka bersungut-sungut, berapa banyak waktu mereka mengecewakan Tuhan, berapa banyak keadaan yang mereka membuat Tuhan marah sama mereka. Berapa banyak keadaan mereka berpikir, di mana Tuhan? Lebih baik waktu kami ada di Mesir. Di mana Tuhan di saat kita dalam perjalanan ke tanah Kanaan? Di mana Tuhan? Tapi ternyata kalau kita baca kisah lengkapnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menyediakan tiang awan, Tuhan menyediakan tiang api buat mereka. Sampai mereka tiba di tanah Kanaan, Tuhan tetap pelihara kehidupan mereka. Murid-murid di perjanjian baru, Tuhan juga pelihara kehidupan mereka. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Tuhan berikan Roh Kudus buat mereka. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan mereka, untuk menemani mereka, untuk menjadi penolong bagi mereka. Karena itu di masa-masa yang sulit seperti ini, mungkin ada orang-orang yang merasa zaman ini, banyak orang mungkin yang merasa zaman ini lebih sulit daripada waktu-waktu sebelumnya. Orang-orang yang bekerja merasa ini zaman yang lebih sulit daripada waktu sebelumnya. Para pengusaha-pengusaha mungkin merasa ini zaman yang jauh lebih sulit daripada waktu-waktu sebelumnya. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Kehidupan boleh sulit, keadaan boleh sulit, perjuangan kita boleh mungkin semakin berat akhir-akhir ini. Tapi ingat baik-baik, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Karena itu jangan pernah juga meninggalkan Tuhan. Karena itu jangan juga undur daripada Tuhan. Karena itu mari tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita mulai mengandalkan diri kita sendiri, kalau kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita berhasil, dan kita berpikir kita berhasil karena mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan memulai memikirkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita mulai memikirkan hal-hal yang bukan kebenaran yang daripada Tuhan. Maka ayat yang di atas itu bisa terjadi, orang bisa menjadi hamba uang karena mereka berpikir kita bisa mencari dengan cara yang lain. Mereka tidak mencari dengan cara seperti yang Tuhan mau. Mereka tidak mencari di dalam kebenaran seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan yang sulit seperti ini, tetaplah mengingat Tuhan. Dalam keadaan yang mungkin jauh lebih sulit di saat-saat seperti ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan Anda dan saya. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita sadar betul bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, kalau kita tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, maka kita juga akan tetap percaya tidak ada yang menjadi lawan kita di dunia ini.
Kita tidak perlu takut. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia untuk menghancurkan kehidupan kita, karena kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan saya pada hari ini, renungan yang sederhana saja, hanya ingin merefresh kembali, mengingatkan kembali kita sesuatu yang sangat sederhana. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang mungkin kering, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Jangan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Tidak ada kalau tidak seizin dengan perizinan Tuhan. Karena itu hari ini, mari tetap kuatkan iman kita. Mari tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita. Allah Immanuel itu selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan tidak sekalipun membiarkan kami. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut akan setiap hal yang mungkin menghalangi kami di depan kami hari-hari ini. Tapi kami mengucap syukur buat kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Dari tempat ini hamba berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang dengar kebenaran firman Tuhan ini. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang dalam kehidupan mereka hari-hari ini sangat sulit dengan kehidupan mereka. Mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, atau dalam apapun itu. Keadaan saat-saat ini menjadi lebih sulit. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan. Hati kami selalu bersuka cita karena kami tahu kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu. Apapun yang menjadi keadaan mereka saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan tolong mereka. Yang sedang membutuhkan jawaban-jawaban doa, Tuhan berikan jawaban doa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Biarlah di masa-masa ini kami boleh selalu melihat Tuhan. Bahkan kami melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Jadikan ini rema buat kami Tuhan. Supaya kami boleh selalu ingat Tuhan beserta dengan kami. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.